Oke, shalom Bapak yang terkasih, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah yang pertama. Kita masih ada sampai hari ini, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk beribadah. Itu semua karena bentuk kasih Tuhan kepada setiap kita, amin. Siapa di sini yang mau lebih lagi mengenal Tuhan, boleh lambaikan tangannya bersama-sama, haleluya. Mari kita satukan hati kita sama-sama menyembah Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya mau untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Thank you Lord. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak disembah, yang disembah. Sama-sama katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, amin. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Oh sungguh besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, Kau Allah yang setia. Oh tak pernah meninggalkanku, Kau Allah yang selalu ada. Kami bersyukur, kami berserah pada rencana-Mu. Terjadilah, kami menyembah-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, dengan segenap hatimu katakan, sungguh besar, sungguh besar, yes Lord, pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Angkat suaramu dan katakan, yeay. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh
Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kehidupan setiap kami Tuhan. Biar kami sama boleh terus mengandalkan Tuhan. Dia biarlah rencanamu yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dalam pujian penyembahan, ada kelepasan terjadi, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahtalah di atas setiap pujian kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk menari bersama-sama? Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Biar kita sama-sama bela terus mengucapkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeay! Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur kita, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Come on! Bersama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Saudara masih siap untuk memuji Tuhan? Amin. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Lebih semangat lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan
pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita semuanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah dan domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah dan domba. Sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Ya, saudara-saudara buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ada suka, ada duka, tapi kita belajar. Kadang kita nggak ngerti semua rencana Tuhan, maksud Tuhan. Tapi kita mau belajar sama-sama percaya, kita mau belajar sama-sama mengandalkan Tuhan, kita mau belajar untuk tidak menyerah dalam situasi yang sulit sekalipun. Karena Tuhan selalu setia, selalu ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan
di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari saya undang untuk berdiri bersama-sama. Yes, yes, haleluya. Bersama-sama katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati. Ada rencana yang terbaik yang Tuhan telah sediakan. Terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Yes, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tak akan goyah. Untuk setia, senangkan hatimu, melekat padamu, selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan hatiku tetap. Saya serah pada hambanya. Percaya tanpa syarat, tak akan goyah. Untuk setia, senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Di pagi yang cerah ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus boleh bekerja
sehingga kami boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kalau ada rojat mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami, supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Semuanya kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Silakan duduk. Anda bahagia? Anda senang? Anda bersukacita? Yes. Masih bicantang fellowship, persekutuan. Kali ini kita akan bahas tentang ibadah. Ya. Kisah Rasul pasal 2, 42, 46, 47. Kalau minggu lalu saya bicara tentang perjamuan kudus. Kali ini kita bicara tentang ibadah. Ya. Kenapa saya bahas ini? Karena masih banyak orang-orang Kristen yang sudah lama tidak ibadah. Dikunjungi mah dikunjungi, datang kagak. Ya. Kita akan melihat Kisah Rasul pasal 2. 42, 46, 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 46, dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Betel. Kapan? Anda mau ibadah tiap hari di sini? Mau ibadah tiap hari? Siapa yang mau? Oh, puji Tuhan. Kita dulu ibadah tiap hari, saudara. Ya? Hari Selasa doa, hari Rabu doa, hari Kamis doa, hari Jumat doa, hari Sabtu doa, hari Minggu doa. Betul. Gak pernah putus itu. Ya, tapi karena satu hal yang hal, minggunya enggak, Seninnya enggak, dan di Selasa. Sekarang udah mulai dikurang lagi ya. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Betel. Wah, luar biasa. Mereka begitu antusiasnya untuk ibadah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Nah, ini ibadah itu kuncinya apa? Harus gembira. Harus dengan tulus. Ya. Harus tulus, tidak punya akal bulus. Ya kan? Sambil mujalah, mereka disukai. Anda mau disukai semua orang? Atau disebelin semua orang? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ya, GBT tambah terus. Jemaat kita bertambah terus. Luar biasa. Berarti Roh Kudus bekerja. Amin. Kita sudah ada kelas BIM Cabir. Ya, kemarin calon menantunya Pak Heri ketemu saya, ngobrol-ngobrol. Ya, Agil namanya. Silakan berdiri. Nah, berikan tepuk tangan saudara. Dia akan BIM Cabir setelah usai ibadah ini. Ya, silakan duduk. Ya, tadi saya ketemu sama anak remaja. Kamu udah umur berapa? 12. Ikut BIM Cabir ya. Nanti bilang sama mama. Bagus. Kita harus bertambah-tambah dalam Tuhan. Banyak kegiatan makin bagus. Amin. Ya, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Harus bertambah-tambah. Dalam bahasa Indonesia masing ini, dengan bertekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama, berdoa bersama-sama. GBT juga begitu. Habis doa, makan. Ibadah kaum wanita, habis doa, makan. Kaum pria, selesai ibadah, makan. Ya toh? Puasa doa, selesai, makan. Orang Jawa bilang mangan, orang mangan seperti ngumpul. Kalau saya enggak ngumpul yang penting mangan. Ya kan?
Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan, serta makan bersama-sama dengan gembira, dan rendah hati di rumah-rumah mereka, rendah hati. Ya, kita datang kepada Tuhan harus dengan gembira, harus dengan rendah hati, rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri itu namanya minder. Kenapa dia minder? Karena kurus, kayak Ko Tiang Li. Tahu nggak Tiang Li? Tiang listrik, kurus kan? Ya, kenapa dia minder? Karena bungkuk. Aduh Pak, saya nggak mau ke gereja, kenapa badan saya gede? Kalau saya naik becak, satu becak penuh. Nah, itu minder saudara. Ada orang minder karena apa? Karena pendek. Kita bersyukur ya kalau jangkung-jangkung. Anak-anak muda sekarang, generasi sekarang tinggi-tinggi. Bapak Kebal aja kalah saya. Iya, banyak yang tinggi-tinggi. Mereka terus memuji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah. Karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Nah, sebagai orang percaya kita harus punya persekutuan secara pribadi kepada Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Ibadah atau persekutuan pribadi sangat penting. Ya, waktu zaman COVID, online semua, kita adakan ibadah pribadi, ibadah di rumah. Karena keenakan, keseringan, hanya malas ke gereja. Betul enggak? Kita akan baca Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kalau kita berdoa di dalam mana? Dalam kamar, tutup pintunya. Kunci bila perlu. Supaya apa? Supaya nggak diganggu. Ya, kalau bapak-bapak mau berdoa, bilang sama istri, Bu, Ma, aku mau doa, kunci. Apalagi yang punya anak kecil. Kalau nggak diganggu saudara. Ma atau Pak, minta uang, minta jajan. Bisa doa? Gak bisa, kunci saudara. Itu paling pas. Betul nggak? Ya. Dalam bahasa Indonesia masih, tetapi kalau kalian berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberi upah kepadamu. Mari kita harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di samping persekutuan bersama. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, nggak mungkin kita berdoa suasana gaduh, suasana gandeng, benar nggak? Dalam bahasa Indonesia masa kini, keesokan hari waktu masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi di luar kota, sunyi. Ya kita perlu tempat yang sunyi. Ya kalau Anda berdoa di rumah sendirian, boleh setel lagu-lagu penyembahan kita bisa ikutin. Gitu. Ya, supaya kita bisa memuji Tuhan. Ya, jangan nyetel-nyetel dangdutan, saudara, nggak lucu itu. Masa kita doa lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian, penyembahan, itu bagus. Ya, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Betul nggak? Bahasa Indonesia masih kini dikatakan, ya, keesokan hari waktu masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah, ia pergi tempat yang sunyi di luar kota dan berdoa di sana. Luar biasa. Jadi kita berdoa harus bangun. Bangun dari mana? Tidur. Gimana kalau sakit? Kecuali kalau sakit. Kecuali sakit, tidak bisa bangun, apa boleh buat? Ya. Kita berdoa di tempat tidur. Berapa yang lalu saya pergi ke Wisma Asisi. Orang stroke semua. 53 orang. Aduh, ngeri saudara. Saya kemarin sempat ke bengkel tulang yang di Camsi itu.
pada patah semua kakinya. Ngeri ya. Ada satu jemaat kita yang baru daftar, tabrakan. Terus ada satu ibu juga tabrakan, kakinya patah. Waduh, ngenes saya ya. Jadi yang di bengkel tulang ada 2 kasusnya. Patah sama urat kejepit. Gitu. Ada satu bapak, nah saya sempat ngobrol-ngobrol nanya sama mereka. Pak, kenapa itu mukanya kok luka-luka? Iya, saya naik sepeda motor. Terus jatuhnya gimana? Saya menghindari lubang. Saya jatuh. Pakai helm enggak? Pakai. Dikunci enggak? Enggak. Nah, ingat ya, kalau naik motor jangan lupa helmnya harus dikunci. Maksudnya apa? Kalau pas kejadian jatuh, kepala kita tidak langsung membentur kepala. Iya. Itu yang satu wanita kakinya patah. Kepalanya retak. Retak, saudara. Waduh, gimana itu? Berapa tahun yang lalu saya pernah kunjungi rumah sakit juga begitu. Ibu kenapa? Ya itu, naik sepeda motor, boncengan, pergi belanja, tidak jatuh, pakai helm enggak? Pakai, dikunci enggak? Enggak. Kembali betul. Masuk rumah sakit. Koma lah dia. 3 hari kemudian saya kunjungi di sebelahnya. Kemana sih ibu kemarin? Udah berangkat. Udah pulang ke Rahmatullah. Nah itu. Makanya hati-hati. Naik motor jangan ngebuk. Jangan jelengnya, jangan celingu gitu ya. Fokus. Sama, bawa mobil juga begitu. Ya. Ada orang bilang, oh si Om naik mobil, kenapa sih nggak nolan? Loh iya kita harus fokus, masa udah celingu gitu. Kita yang ribu nanti ya. Kisah Rasul 10 ayat 9. Keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Petrus juga punya doa pribadi dengan Tuhan. Ya, baik. Kita lihat. Jika Roh Kudus mendampingi kita setelah kita beriman kepada Kristus, Ia akan menimbulkan kerinduan dalam hati kita untuk bersekutu dalam ibadah bersama dengan orang-orang yang beriman yang lain. Tuhan menciptakan gereja di dunia ini dengan tujuan agar gereja menjadi wadah bagi orang-orang beriman untuk bertumbuh dan berbakti dan bersekutu bersama. Dan Anda perlu tahu bahwa menjadi orang Kristen dan bersekutu atau berbakti kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan. Kekristenan, ibadah orang Kristen tidak bisa pisah dengan gereja. Harus ibadah. Ibadah harus menjadi kerinduan, harus menjadi kesenangan buat kita. Betul nggak? Mengapa orang percaya bersekutu? Mengapa orang percaya berbakti kepada Tuhan? Yang pertama, karena ini perintah Tuhan dan saling menguatkan. Perintah. Kalau namanya perintah harus ditaati. Kalau namanya perintah patut didebat, patut dibantah, tidak. Harus diapain? Diturutin. Ibrani 10 ayat 25, ini ayat yang terkenal sekali ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bahasa Indonesia, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Jangan lalai seperti orang lain. Kita ya justru harus lebih setia, saling menguatkan sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tidak cukup orang Kristen orang percaya hanya berbakti sendiri di rumah tanpa pergi ke gereja. Apa alasannya? Orang Kristen berbakti di gereja karena firman Tuhan melarang kita absen. Jangan sering-sering absen. Jangan sering-sering tak ibadah. Ya toh, dari kebaktian yang diadakan di gereja. Dalam perjanjian lama ada tabernakel, ada kemah sembahyang. Jadi selama 40 tahun Israel keluar dari tanah Mesir, mereka buat kemah sembahyang. Terbuat dari apa? Kayu penaga. Dari mana kayunya? Yaitu kayunya ada di sekitarnya. Jadi jelas Tuhan tidak suruh Musa, tidak suruh bangsa Israel bikin tabernakel, kayunya mesti cari ke tempat lain. Tuhan sudah sediakan.
Ya, berapa tahun yang lalu waktu kita ke Mesir kita lihat kayu penaga. Doakan hari Selasa akan berangkat ya ke Mesir, ke Israel, ke Yordan. Luar biasa. Nah, ada tabernakel, ada Ka'bah Solomo, tempat orang Israel berhimpun untuk beribadah kepada siapa? Tuhan. Dibuat gereja, dibuatnya tabernakel supaya apa? Supaya orang Israel menyembah Tuhan, punya persekutuan pribadi, punya persekutuan bersama dengan orang-orang beriman yang lain. Kita bersyukur di Indonesia, gereja makin hari makin bertambah. Di Belanda, gereja itu sudah berubah fungsi. Jadi apa? Jadi masjid. Jadi apa? Museum. Jadi apa? Restoran. Jadi apa? Rumah makan. Menyedihkan saudara. Kalau di sini, gereja kurang. Itu Ekumene itu ada 7 gereja tuh. Ya, gantian. Jam 6, jam 8, jam 8, jam 10, jam 10, jam 12, jam 12, jam 2, jam 2, jam 4, jam 4, jam 6. Terus begitu. Ya, sekali tempo saya pernah diundang melayani. Waktunya selesai, gereja sebelumnya belum beres. Molor. Itu berarti molor semua. Ya toh? Harusnya jam 6, jam 8, setengah 9. Setengah 9, jam berapa? Jam 10, setengah 11, terus begitu. Ya sekali molor terus saudara. Repot saudara. Ya itulah. Kalau kita nggak punya rumah ibadah sendiri, tempat ibadah sendiri, repot. Kita bersyukur gereja lama sedang dibongkar. Anda sudah lihat gereja itu sudah direnovasi kurang lebih selama 17 hari. Sudah tutup rapat. Ya, besi-besi udah beres, udah pasang peredam di atas, ya. Tinggal dilepak, luar biasa. Tinggal pasang kaca, ya 1-2 bulan. Jadi nanti gereja beres, langsung baptisan air di sana. Amin? Amin? Iya, luar biasa. Yang kedua, mengapa kita harus ibadah? Karena dengan persekutuan kita saling melayani. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia. Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dengan persekutuan kita melayani. Betul gak? Melayani apa? Ada yang jadi WL, jadi singer, pemain keyboard, pemain drum, bass, gitar, dan lain sebagainya. Ya, betul gak? Kita saling melayani. Coba kalau kita di rumah, ngapain? Ya, bengang-bengong. Alangkah baiknya kita datang ke gereja. Jadi usher, jadi kolektan, tamu-tamu, multimedia, ya. Puji Tuhan. Dari waktu ke waktu terus kita latih. Luki melatih bagian musik, keyboard, gitar, bass. Saya bagian konseling pernikahan, konseling baptisan dan sebagainya. Punya tugas masing-masing, saudara. Ada regenerasi, ada pertambahan. Ya, saya lihat anak-anak muda di sekolah minggu, anak-anak muda, anak-anak remaja sudah main musik, luar biasa. Coba di tempat lain gereja, pemain musiknya, etadei. Gak ada pertambahan. Yang main keyboard, ya itu terus dari pagi, siang, sore. Yang mainnya etadei. Ya kita bersyukur. Di sini dilatih terus. Ya toh. Sampai yang kelihatannya gak punya bakat, ternyata punya bakat. Ya. Banyak lagi itu keluarga Ricky Romantara semua bisa main musik. Benar nggak? Si Angel bisa main drum, si Aldo main gitar, Reta main keyboard, adiknya juga begitu, main musik semua. Ya, saya nggak bisa main musik. Ada yang bilang begini, pendeta kalau nggak bisa main musik, gerejanya nggak bertumbuh. Kata siapa? Kalau pendeta nggak bisa main musik, nggak ada jemaat. Siapa bilang, saya nggak bisa musik. Terus terang aja. Buktinya anak saya bisa main musik.
Ibu gembala malah bisa musik dulu. Ya, waktu di gereja lama itu. Sebisanya ya, bahkan waktu dia hamil Priska, main gitar, betengnya gede saudara. Luar biasa. Anak udah lahir, anaknya taruh di box, main musik. Luar biasa. Saya nggak bisa. Ya, apa itu jadi kendala? Enggak juga. Buktinya gereja jalan terus, amin. Puji Tuhan. Nah, jadi jelas dalam persekutuan kita belajar saling melayani, saling mengasihi, saling menolong saudara seiman lainnya. Baik dalam hal duniawi maupun materi, maupun hal rohani untuk maju sebagai orang Kristen. Kita bisa menerapkan kasih kalau kita saling bersekutu dengan orang-orang yang lain. Kan begitu. Kalau saudara tidak berbakti, tidak bersekutu di gereja, mana tahu bakatnya. Kalau saudara punya bakat, punya talenta, silakan beritahu. Om, saya bisa main musik, saya bisa main ini, masih tahu. Siapa tahu Anda bisa direkrut jadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Banyak bakat-bakat yang tersembunyi. Betul enggak? Beritahu. Supaya apa? Kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Kan senang kalau kita melayani. Betul? Kita lihat yang ketiga. Karena dengan persekutuan, karakter kita ditempa. Karakter kita. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang bagi yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam bahasa Indonesia segini, selalu dan mengenai apapun juga hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Bagaimana menjadi orang Kristen, karakter kita tidak serta-merta menjadi sempurna. Perlu digarap dan Tuhan malah menggarapnya lewat apa? Persekutuan. Lewat apa? Benturan. Lewat apa? Gesekan-gesekan. Dengan anggota keluarga. Dengan sesama pelayan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman yang lain, kita ngalami gesekan. Ya, seperti suami istri, apa nggak pernah ribut, nggak pernah berantem? Pasti pernah. Pernah ngalami gesekan? Pernah. Betul nggak? Coba kita baca Amsal 27 ayat 17. Next. Amsal 27 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan? Iya. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ya, besi menajamkan besi. Kalau pisau Anda tumpul, apa yang dilakukan? Biasa. Nah, itu kan gesekan. Itu akan benturan. Kalau gunting Anda tumpul, apa yang harus dilakukan? Sama, biasa. Caranya gimana? Ya asal bagian miringnya aja. Pakai aluminium foil, ditilep, terus digosok. Kalau enggak pakai amplas, kalau enggak kasih odol dulu. Pun ada karat-karatnya biar bersih dulu. Supaya kalau diceprek tuh, kriuk. Nah, terus cobain ke kertas. Betul, saudara. Itu. Besi menajamkan besi. Suami istri digesek satu yang lain. Dibentuk satu yang lain. Alami benturan-benturan. Di sekolah juga begitu. Pasti mengalami benturan-benturan. Sesama pelayan Tuhan pasti mengalami benturan. Suami istri mengalami benturan. Orang tua dan anak juga pernah mengalami benturan. Nah, pada saat kita di benturan-benturan itu akan membentuk karakter. Betul enggak? Kesabaran, kerendahan hati, sifat altruisme, semua itu dipertajam melalui apa? Persekutuan. Tidak cukup dengan doa. Harus lewat apa? Persekutuan. Waktu kita bersekutu, kita berkumpul, kita melayani. Bisa aja pakai trok, cek Sunda namanya. Pakai trok. Ya toh, kalau kita bersih nyuci piring, ya toh nyuci gelas, ada kalanya kepleset, jatuh, pecah. Nah itu benturan-benturan seperti itu. Ya, dulu ada pengeja gitu, saking keselnya udah dibentus-bentusin. Panca pada bocel-bocel coba.
Capek. Terus gelas, gupil-gupil, pada swing bibirnya itu. Ya, toh. Kalau kita kasih minum ke orang tua, boleh nggak pakai gelas yang cuil bibirnya? Boleh nggak? Boleh? Kalau dikasih yang kayak gitu gimana? Penghinaan tuh sama orang tua. Kasih yang bagus. Ke suami begitu. Kasih yang bagus. Gak boleh yang gupil-gupil ya. Ya kan? Dijual barang pecah belah. Saya bilang sama toko dia, Bu, lihat nggak itu? Jual pecah. Tutup aja ya. Habis yang dijual pecah belah, udah pecah belah lagi. Siapa yang mau beli? Saya bilang. Ketawa dia, saudara. Maksudnya pecah belah itu apa sih? Piring, gelas, ya kan? Itu kan pecah belah. Ya, puji Tuhan, kita itu banyak sekali perabotan. Ya, tiap hari ada seorang ibu dia kasih piring besar, piring tanggung, piring kecil, sendok, gelas, wah macam-macam. Kalau kita bikin pesta nggak usah sewa, semua tersedia. Ya, kemarin ada lemari etalase itu tripleknya sudah rusak. Saya telepon toko sumber milik. Ya. Telepon sama Ten kirim ya 3 lembar. Enak ya, kita tinggal minta aja saudara. Berikan tepuk tangan saudara. Kita punya toko sumber milik. Sumber bahagia, bikin kita bahagia. Kursi-kursi kalau udah bodol-bodol bilang sama Ibu Toying. Ibu Toying itu kursinya sepada bodol, ya udah nanti diberesin. Ya toh. Kalau mau bangun, pergi ke sumber pembangunan. Sumber berkat. Wah, semua sumber. Ya. Ya toh. Baik. Berikutnya, yang keempat. Karena melalui persekutuan Roh Kuduslah yang mempersatukan kita, mempersatukan kita. Ya. Efesus 2, 18-19. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Katakan, saya bukan orang asing. Saya bukan pendatang. Melainkan saya kawan sewarga dari orang-orang kudus dan saya anggota keluarga Allah. Saya anggota GBT darah Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Kita bukan orang asing. Kita bukan pendatang, kita kawan. Kita itu keluarga, amin. Luar biasa, saudara. Ya. Roh Kuduslah yang mempersatukan. Sehingga kita menjadi satu keluarga. Pengungkapannya apa? Dengan cara sering berhimpun bersama. Berbakti bersama kepada Allah Bapa kita. Kedua belah pihak, Yahudi kafir dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Ya, jadi orang-orang yang sudah tahu gereja. Anda itu bukan orang asing. Pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Ya, puji Tuhan. Saya akan sebutkan suku-suku. Kalau ada, angkat tangan. Batak Toba, angkat tangan. Oh, Batak Toba. Ya. Batak Karo. Ya. Batak Simalungun. Oh, ada. Nias. Nias. Oh, ada ya. Jawa Timur. Jawa Timur, ada orang Ponorogo ini. Dikenal dengan sate Ponorogo, ya. Jawa Tengah. Ya, ini Jawa Tengah. Gombong ya. Jawa Barat, Sunda. Oh. Ambon. Oh, ada Ambon. Manado. Ada sebetulnya. Toraja.
Oh, ada Toraja. Papua. Papua. Ada sebetulnya. Ben Johan tuh. Ada enggak? Ada ya. Lampung. Tuh, bunyi tak Lampung. Ini udah 12 nih. Betawi. Betawi ada enggak? Turunan bule. Langsung nunjuk ke saya. Aduh. Dayak. Ada? Nah, siapa yang belum disebutkan? Suku apa yang belum disebutkan? Perancis, peranangan Cisaat. Atau Turki, turunan kidul. Luar biasa, saudara. Banyak suku di kita. Ya, banyak suku. Kenapa kita bisa seperti ini? Karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang mempersatukan, nggak mungkin. Karena pekerjaan Roh Kudus. Kita banyak suku. Kita bangga, saya bangga. Ya. Kan di GBT kan di Palestina kan gereja Batak Tionghoa. Bukan hanya Batak Tionghoa, banyak suku-suku yang lain. Ya kan? Dari Batak aja 3 unsur di sini. Luar biasa, saudara. Makanya itu bisa terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, luar biasa di dalam Efesus pasal 2, 18, 19 yang dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, dengan perantaraan Kristus kita semua baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi oleh Roh Allah yang satu dapat mendekati Sang Bapa. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing, orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota keluarga Allah. Kita ini keluarga. Kalau namanya keluarga apa? Ada yang sakit dikunjungi. Betul gak? Iya. Kemarin saya dapat informasi ada yang patah. Ya, satu si Horas itu udah pulang katanya. Horas Pasaribu. Masih ada satu lagi. Dia pernah datang ke gereja jadi saksi. Waktu pernikahan Posman dengan Reni Malau. Iya. Dia datang. Iya Pak. Kakinya patah di sini. Ya itu kepalanya retak. Aduh, mengerikan. Makanya kalau naik motor tuh harus hati-hati. Jangan lupa pakai helm. Ya, ini kan ketopong keselamatan kan kalau bahasa Alkitabnya, ketopong. Ketopong itu kan helm. Ya, banyak kejadian seperti itu. Hati-hati, sayangin kepalamu. Ya, luar biasa. Baik, kita lihat yang terakhir. Kenapa kita harus bersekutu? Karena dengan persekutuan kita meneladan Kristus. Kita mencontoh Kristus. Kita baca Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Bahasa Indonesia ini, Yesus pergi pula ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Disalib di mana? Di Golgota. Pada hari Sabat, menurut kebiasaannya, ia pergi ke rumah ibadat. Berdiri untuk membaca Alkitab. Tuhan Yesus punya kebiasaan yang baik, yaitu pergi ke rumah ibadat bersama dengan orang beriman lainnya setiap hari Sabat. Loh, kok Tuhan Yesus ibadahnya hari Sabat? Iya, karena dia masih di bawah hukum Taurat. Makanya dia disunat, karena dia masih di bawah hukum Taurat. Setelah Yesus bangkit dari kematian, beda lagi ceritanya. Ya, mudah-mudahan nanti saya ke Israel, pas Sabat tuh ada di Yerusalem. Kota itu sepi. Ya, yang ada apa? Restoran buka hanya untuk melayani turis-turis. Luar biasa, saudara ya. Ya, selain Kristus, gereja awal, gereja purba adalah model kita. Kalau orang percaya di gereja awal, tekun beribadah atau bersekutu di gereja, maka kita sebagai orang Kristen yang benar, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Kita harus rajin.
Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Ya, ada satu jemaat kita sudah lama tidak ibadah. Berapa kali diingatkan. Malah sakit, saudara. Sakit. Ya, saya bilang itu teguran Tuhan. Jangan alami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Baru kita sadar. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita nyanyikan satu ujian indah bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kita beri sama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
dekat Allahku. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini datang dengan berbagai masalah, datang dengan berbagai persoalan dalam hidupmu, dalam rumah tangga? Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Kita adakan doa pribadi kepada Tuhan. Di samping doa bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Ada kekuatan baru, Kau pelindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang didoakan? Angkatan pada Tuhan. Kau melihat tangan diangkat pada Tuhan. Mereka datang dengan berbagai masalah. Persoalan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Mungkin masalah-masalah dengan anak-anak. Masalah pendidikan, masalah keuangan. Dan lain sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk saudara yang sakit. Sakit apapun. Termasuk sakit hati bikin penyelesaian dengan orang yang Anda tidak sukai. Berdoa sama Tuhan, selesaikan supaya Anda bahagia. Anda ada sukacita. Kepahitan tak ada gunanya. Jangan menyimpan pelanggaran, jangan menyimpan dosa. Tak ada gunanya, tidak akan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kau melihat yang tangan diangkat pada Tuhan. Mereka datang dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Kau lawat mereka satu persatu. Nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar ber kami. Supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya buat kami semua. Dengan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan pada petugas kolektan untuk maju ke depan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay! Sama-sama ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeay, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oke, terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri pertemuan kita. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan hujan-Mu, baik untuk tas, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, kolektan, aser, bahkan kami semua yang hadir, saudara kami yang pertama kali hadir di kebaktian ini, bahkan kami berdoa untuk Bapak Ibu Sinaga yang akan kembali pulang kampung,
Tuhan akan pimpin, Tuhan sertai agar keluarga ini boleh tiba sampai di tempat dengan selamat. Terima kasih Tuhan, setelah ini ada acara BIM Cabir dan besok ada acara BIM Cabir pula, dan tanggal 15 sampai 26 Hambamu beserta istri rombongan ada sekitar 29 orang akan berangkat ke Mesir. Tuhan akan pimpin perjalanan kami agar kami boleh tiba sampai di tempat dengan selamat, baik pergi maupun pulang kami dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.